So, kenaikan ternyata terhenti di 17.38 lalu tergelincir sampai 17.07. Namun kalau Anda perhatikan dengan seksama, sebetulnya emas sempat kembali rebound sampai 17.20 di pertengahan malam. Lalu kemudian hal tersebut dikarenakan satu berita yang cukup positif, yaitu membuka harapan terhadap penanganan virus corona. Dari Amerika, kurang lebih obat remdesivir yang digunakan dan juga vaksin yang sedang dikembangkan mulai menunjukkan hasil yang cukup membanggakan, dan ini menjadikan harapan bagi resentimen. Lalu kemudian US dollar tentunya tergelincir dan resentimen kemudian kembali bangkit. Namun di pagi hari ini kita mendapatkan hanya berada di 17.18 saja area tertinggi lalu tergelincir. Bahkan kurang lebih beberapa waktu yang lalu sempat terjadi penurunan hingga 16.85. Area yang sebetulnya kita nantikan sejak kemarin untuk area koreksi yang maksimal dari wave keempat dalam elite wave. Apakah ini termasuk kegagalan karena kenaikan kemarin gagal? Well, of course masih terbuka peluang. Ingat, selama tidak ditembus area ujung atau pangkal dari titik wave pertama, maka kemungkinan potensi wave keempat masih terbuka dan peluang untuk kembali rebound tetap juga terbuka. Seperti yang terjadi tadi, 16.85 lalu kemudian dia rebound sampai 17.05. Ini adalah pertanda bahwa area tersebut termasuk area yang cukup suportif. Dan jika Anda ingat dalam beberapa kali tayangan, saya sempat menjelaskan tentang 3 area Fibonacci retracement yang kemungkinan akan dilalui, dan itu menjadi area yang cukup sakti dalam Fibonacci retracement, yaitu area 38.2%, 50%, dan 61.8%. Dan yang baru saja terjadi di area 16.84.90 adalah area yang disentuh di 61.8%. Kita lihat apakah potensi kenaikan ini akan layak untuk dipertimbangkan, khususnya untuk kategori medium term. Lalu kemudian saya juga sedikit menjelaskan tentang outlook dari multi chart untuk menunjukkan kepada Anda semua tentang efek dari quantitative easing atau QE 123 yang dilakukan saat resesi 2008-2009. Di situ Anda bisa lihat area kenaikan dari area $800 per barel lalu melonjak hingga 1920 dan tercipta sebagai area all time high. Apakah kali ini akan terjadi hal yang sama, setidaknya menyentuh atau mendekati area 1900 atau mungkin lebih, atau memang ini sudah saatnya Anda melakukan sell? Kita lihat technical view untuk kali ini 17 April 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 17 April 2020 per jam 13:59 waktu Indonesia bagian barat. Areal high 1718.50 dan low 1684.90 teman-teman, dan areal running price kini kembali di 1704. Area yang sangat cantik, area yang sangat ditunggu-tunggu, sebetulnya area koreksi yang sangat dalam. Apakah ini menjadi kegagalan dari elite wave yang sempat kita kupas dalam at least dalam 2 atau 3 hari terakhir? Ya, kalau kita menganggap bahwa wave kelima gagal, tidak juga. Kemarin Anda sudah bisa lihat area spike sempat terjadi walaupun tertahan di 1738. Kenapa saya bilang bahwa area koreksi ini adalah area yang dinantikan? Kalau Anda simak dalam video tayangan di YouTube channel Agrodo Futures Official, kalau tidak salah di 3 hari yang lalu saya sempat mengatakan beberapa area support yang sangat-sangat mutlak dan mungkin saja itu akan menjadi acuan untuk wave keempat. Selama ujung dari wave 1 di grafik 4 ini tidak ditembus, maka potensi elite wave masih terbuka, dan itu terjadi baru saja walaupun area penurunan sampai 1684. Tentunya Anda masih ingat beberapa waktu yang lalu saya sempat mengatakan 3 area support yang cenderung efektif dan kemungkinan itu adalah level sakti dalam Fibonacci retracement. 38.2% di area 1709, lalu kemudian 50% di area 1697 dan 61.8 di area 1685.60, dan baru saja terjadi terendah kurang lebih 1684.90 dan kemudian membal atau rebound seperti yang terjadi saat ini 1704 yang terjadi teman-teman. So ini masih dalam area yang cukup bagus, area yang sangat-sangat dilarang dan harus dihindari untuk disentuh atau bahkan ditembus adalah area ujung dari wave 1. Inilah wave satunya, saya hitung dari area kenaikan pertama kali atau penembusan dari cup and handle ya, ini bagian handle-nya, dan ini pertama kali dia tembus, lalu kemudian saya ukur menjadi wave 1. Lalu ini adalah penurunan wave kedua, kala itu membentuk falling wedge, dan lalu ini adalah wave ketiganya ya. Dan wave pertama inilah ujungnya kurang lebih berada di kisaran 1676 yang
kemarin sempat kita ungkapkan bahwa itu adalah area yang sangat-sangat dilarang untuk disentuh ataupun ditembus. Kalau ditembus bagaimana? Kalau ditembus berarti kita asumsikan atau kita anggap bahwa Elliott wave tersebut gagal. Tapi selama ini tidak ditembus, artinya kemungkinan potensi Elliott wave masih mengikuti prinsipal Elliott wave. Dan ini Anda bisa lihat sendiri, pola penurunan ini masih dalam tahapan wave keempat, meskipun kemarin sudah sedikit memberikan harapan yang ternyata sirna begitu saja dengan area penurunan yang terjadi tadi malam. Dengan pesimisme yang sempat terjadi, beberapa rilis data yang kecenderungannya adalah mengecewakan namun juga mix dengan data yang sudah mulai pulih. Namun ternyata pembangkitnya atau terbangkitnya dolar kembali tertekan saat terjadi berita yang cukup bagus mengenai vaksin ataupun obat-obatan untuk penanganan virus corona. Dan sempat terjadi rebound di area ini. Namun kali ini kalau kita lihat arealnya, saya kecenderungannya seperti begini teman-teman. Anda bisa lihat, saya mencoba narik garis yang kemungkinan potensinya ini kita bisa andaikan mirip dengan yang terjadi di wave kedua ini. Di mana wave kedua kala itu dia sempat turun, sideways. Lalu kemudian kalau digambarkan ini sebetulnya mirip dengan keadaan di mana potensinya disebut falling wedge. Dan falling wedge tersebut adalah indikasi saat terjadinya koreksi, lalu kemudian areal resisten lah yang kita nantikan penembusannya. Dan kali ini hal yang sama akan saya lakukan. Saya menggunakan penarikan seperti ini dan saya memiliki areal cross ini kurang lebih dari areal garis trendline yang ternyata ditembus. Seharusnya ini menjadi perubahan tren, tapi kurang lebih kita akan lihat pullbacknya sampai tidak kurang lebih di areal ini. Jika ya, maka ini ada potensi rejection atau mungkin tembus. Kalau ditembus lagi, berarti confirm saatnya kita akan menemukan wave kelima yang sangat-sangat dinanti-nanti. Meskipun areal wave kelima ini cukup panjang, karena penentunya yang paling pamungkas adalah penentunya dia harus tembus dari wave ketiga ini. Ujung wave ketiga berada di 1747. Lalu dari area supportnya bagaimana? Apakah ini betul-betul kita asumsikan sebagai areal let's say falling wedge atau justru falling rectangle ya? Anda bisa lihat di sini polanya sebetulnya mirip dengan areal flag yang kecenderungannya dalam potensi penurunan. So ini saya sebut dengan bearish rectangle. Namun dengan bearish rectangle ini kita masih memiliki kesempatan yang mungkin saja akan terjadi seperti demikian. Ini kalau kita lihat secara satu sisi, di luar dari cup and handle, satu sisi ini kita sebut dengan bullish flag. Ya, betul sekali, dan wave ketiga ini akan terjadi bullish flag juga. So, areal rebound kemungkinan akan menjadi penentu adalah 1710, sehingga kemungkinan untuk kali ini, seperti apa yang sempat saya share sebelumnya, ada dua strategi yang bisa Anda pilih untuk melakukan buy on breakout. Berarti kita menunggu areal 1710 ataupun 1711 kembali ditembus, atau areal buy on dip, yang mana areal buy on dip tersebut ada memiliki beberapa kriteria atau area. Area pertama kurang lebih 1709 sudah dilewati, so itu adalah areal kemarin. Kali ini atau hari ini adalah yang pantas untuk diperhitungkan adalah 1697 dan juga areal kedua adalah 1685. Tentunya ini adalah area-area target untuk bullish kedepannya dalam kategori QE dan juga kesempatan dari wave kelima dalam koridor Elliott wave. Dan sedikit penjelasan tentang kategori monthly chart yang kita akan lihat di sini. Potensi pergerakan kala terjadinya QE 1, 2, 3 di periode krisis moneter atau resesi 2008-2009. Awalnya dia mengalami penurunan seperti ini, lalu kemudian saat mulainya resesi, lalu kemudian QE 1, QE 2, dia mulai beranjak. Believe it or not, kurang lebih sejak 2008-2009 atau kita asumsikan dengan awalnya berada di 2009 kurang lebih sampai periode 2010 atau 2011. Nah, ini adalah pemuncaknya di mana areal tertinggi sudah tercapai kurang lebih 1920.60 di tanggal 1 September 2011. Apakah pertanyaannya sekarang akan terjadi hal yang sama mengingat area kenaikan sudah mencapai area 1720 atau 1747? Well, of course, dengan potensi QE unlimited yang sempat didengungkan atau yang sudah didengungkan oleh Fed untuk kali ini untuk menangani krisis atau menghindari resesi akibat virus corona yang sampai sekarang entah kapan akan berakhir, maka potensi ini akan kembali dikejar. Katakanlah areal tertinggi kurang lebih dengan potensi real candle berada di kisaran ini, berarti kita memiliki target 1820. Lalu kemudian, of course, puncaknya adalah areal 1920 dengan areal all time high-nya. So, kalau misalkan kita asumsikan ini melengkung
otomatis ini adalah menjadi areal target puncak kita, dan saya lebih berpikir kemungkinan potensinya ada beberapa potensi di mana ini bisa saja menjadi double top, atau area lekukan yang sangat indah ini akan menghantarkan kita untuk target selanjutnya. Bisa saja gold akan mengalami break all time high dan membentuk high baru, dikarenakan bentuknya mirip dengan cup, lalu dia nanti sideways membentuk areal handle. So, ini adalah kesempatan untuk Anda manfaatkan dalam kategori medium term di emas. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan strategi dan strategi trading Anda.